Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Walia Fitri, mahasiswi dari semester 3 Pendidikan Bahasa Arab. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum buku dari mata kuliah Akhlak Tasawuf yang berjudul Tasawuf Study, Pengantar Belajar Tasawuf dari bab 1 sampai dan 4 yang ditulis oleh Dr. Haji Syamsun Niam, MAG. Di sini saya akan memaparkan hasil resum buku dari 4 bab tersebut dengan submateri. Yang pertama, orisinalitas ajaran tasawuf. Yang kedua, penerusan kajian tasawuf. Yang ketiga, diskursus tasawuf. Yang keempat, pengertian tasawuf. Yang kelima, tasawuf pada masa Nabi dan para sahabat. Yang keenam atau yang terakhir, sumber ajaran tasawuf. Langsung saja untuk materi pertama, yakni orisinalitas ajaran tasawuf. Orisinalitas ajaran tasawuf atau kajian tasawuf yang ideal dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni pertama, aspek tauhid. Tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah dan memohon pertolongan. Seorang muslim wajib hukumnya untuk selalu beribadah dan mohon pertolongan kepada Allah, dan haram bagi seorang muslim melakukan kesyirikan kepada Allah. Begitupun kehidupan para sufistik yang selalu berlandaskan tauhid yang mencakup dalam 4 perkara, yaitu 1. Tidak mencari Tuhan selain Allah. Yang kedua, tidak mencari wali selain Allah. Yang ketiga, tidak mengharapkan hukumnya selain Allah. Dan yang keempat, tidak mengharapkan keridhaan selain ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aspek yang kedua yakni berlandaskan syariat. Kehidupan seorang muslim, selebihnya seorang sufistik, yaitu harus senantiasa berlandaskan amalannya dengan syariat. Karena syarat diterimanya amalan seorang muslim adalah harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama yakni keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Yang kedua adalah harus sesuai dengan tuntunan yang pernah Nabi SAW ajarkan atau amalkan. Yang ketiga, keseimbangan antara beribadah atau kehidupan ibadah dan kehidupan duniawi. Menjaga keseimbangan dalam beribadah dan menjalani kehidupan sehari-hari adalah wajib bagi seorang muslim untuk menjaga keseimbangan tersebut. Keseimbangan antara kehidupan akhirat dan kehidupan duniawi harus dilaksanakan oleh seorang muslim tanpa meninggalkan atau tanpa melupakan urusan-urusan duniawi, apalagi melupakan hak-hak orang lain. Yang keempat adalah berkesinambungan atau terus-menerus. Setiap napas seorang muslim hendaknya selalu disibukkan dengan berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dengan ibadah tersebut seorang muslim menjaga kesinambungan hubungan yang tidak terputus dengan Allah. Yang kelima adalah mudah dan luas. Ibadah dalam Islam itu memang bersifat kesinambungan, tetapi ada kemudahan dan tidak adanya pemaksaan untuk melakukan amalan di luar kemampuan atau di luar batas seorang hamba. Yang keenam adalah beragam. Seorang muslim dapat menjadikan segala amalan dalam kehidupannya bernilai ibadah. Dalam Islam ada ibadah yang bersifat badaniyah dan qalbiyah, ada larangan dan perintah, ada yang wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Yang ketujuh, universal dan dinamis. Seorang muslim hendaknya memahami keuniversalan ajaran agama Islam yang tidak sebatas dalam amalan beribadah saja, akan tetapi ajaran agama Islam menyangkup segala aspek kehidupan, baik urusan dunia maupun akhirat. Jadi ajaran agama Islam itu tidak hanya tentang soal dunia akhirat saja, tetapi menyangkut kehidupan
sosial atau kehidupan dunia bagi seorang muslim. Aspek yang terakhir atau aspek yang kedelapan adalah kontekstual. Tasawuf harus diletakkan pada konteks yang benar, yang sesuai dengan zaman sehingga bisa berdialektika dengan perkembangan zaman dan selalu kontekstual dalam menjawab perubahan-perubahan yang terjadi pada zaman ini. Namun tetap berpegang teguh pada ajaran tasawuf tanpa menghilangkan pesan-pesan moral dari ajaran dan nilai tasawuf yang telah diajarkan oleh para ulama-ulama sufi. Materi selanjutnya atau materi kedua adalah penelusuran kajian tasawuf. Buku-buku kajian tasawuf pada era ini dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni kelompok kajian tasawuf yang ditulis oleh penulis Islam dan kajian tasawuf yang ditulis oleh para penulis barat atau orientalis. Di sini saya akan sebutkan jenis-jenis buku yang ditulis oleh para penulis muslim dan para penulis non-muslim atau orientalis. Yang pertama, kajian tasawuf dari penulis muslim. Di antara karya tasawuf yang dihasilkan oleh para pengkaji dan pengamal tasawuf dari kalangan muslim, misalnya dilihat daripada karya Abdurrahman Badawi dengan judul Tarikh al-Tasawuf al-Islami. Yang kedua, Ibrahim Baisuni dengan karya Nash'ah at-Tasawuf al-Islami. Dan terakhir, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin dan Ihya Ulumuddin yang sebanyak 4 juz. Juz 1 dan juz 4. Dan banyak lagi buku-buku kajian tasawuf yang dihasilkan oleh para penulis muslim. Kemudian kajian tasawuf dari penulis non-muslim atau orientalis. Kajian tasawuf jika ditelusuri melalui buku-buku dan karya-karya penulis barat atau orientalis, ditemukan tidak sedikit karya yang dihasilkan. Jadi kajian tasawuf tidak hanya ditulis oleh para penulis Islam, tapi dikaji juga oleh para penulis barat atau orientalis. Misalnya, Reynold Nicholson dengan judul The Mystic of Islam pada tahun 1914, salah satu karya klasik tentang sejarah ajaran tasawuf, dan Henry Carbin dengan judul Creative Imagination in the Sufi of Ibnu Arabi yang ditulis pada tahun 1969. Dan yang terakhir, Arthur Arbery yang berjudul Sufis An Account of the Mystic of Islam yang ditulis pada tahun 1950. Dan karya-karya yang ditulis oleh penulis barat atau orientalis juga sangat banyak sekali bisa kita temukan. Untuk materi ketiga, yakni diskursus tasawuf atau cara pandang atau cara berpikir tentang tasawuf. Membuat suatu rumusan pemikiran tentang definisi dan batasan tegas yang berkaitan dengan tasawuf adalah hal yang tidak mudah. Hal ini telah diakui oleh para ahli bidang tasawuf karena disebabkan tasawuf adalah aspek esoteris atau aspek kerahasiaan yang menekankan unsur batin yang sangat bergantung pada pengalaman spiritual rohani masing-masing pelaku individu. Jadinya pengalaman-pengalaman tasawuf antara ulama tasawuf yang satu dengan yang lain itu sangat berbeda. Jadinya pandangan tentang rumusan, definisi, dan batasan tegas yang berkaitan dengan pengertian tasawuf itu berbeda-beda. Jadi tidak ada batasan tegas yang berkaitan dengan pengertian tasawuf. Jadinya wajar jika banyaknya persepsi tentang tasawuf yang muncul di kalangan para sufi, seringkali ditemukan adanya perbedaan. Selanjutnya materi keempat, yakni pengertian tasawuf. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa banyaknya pandangan-pandangan para ulama sufi yang berbeda pendapat tentang batasan tegas terhadap pengertian tasawuf sendiri. Menurut As-Suhrawardi mengakui tasawuf itu memiliki lebih dari 1000 definisi. Hal ini menunjukkan banyaknya definisi yang muncul
adalah suatu kenyataan yang tidak bisa dihindari, dan banyaknya definisi yang muncul sebanyak persepsi yang dimunculkan oleh para sufi sebagai manifestasi dari pengalaman sufistik mereka. Jadinya antara ulama sufi itu saling berbeda pendapat karena tergantung dari pengalaman atau manifestasi kehidupan sufistik mereka yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Di dalam buku ini, pengertian tasawuf dibedakan menjadi dua, yakni pengertian secara lugawi atau etimologis, atau sering disebut sebagai pengertian dari segi bahasa. Yang kedua adalah dari segi istilah atau terminologis. Secara lugawi atau etimologis, atau yang sering disebut sebagai definisi dari segi bahasa, para ulama sufi berpendapat kata tasawuf atau sufi diambil dari kata sof, yang berarti saf atau baris. Kenapa dikatakan demikian? Karena sufi selalu berada pada baris pertama dalam sholat. Dan ada juga yang mengatakan bahwa sufi berasal dari kata sofa, yang berarti bersih. Kenapa juga dikatakan seperti itu? Karena ketika berhadapan dengan Allah, mereka membuat hatinya selalu dalam keadaan yang bersih dan suci tanpa adanya kemaksiatan di dalam hatinya. Dan yang terakhir, kata sufi atau tasawuf berasal dari kata sufah atau sufahat al-masjid, yang berarti serambi masjid. Ketika pada zaman Nabi SAW, tempat ini didiami oleh para sahabat Nabi yang sering disebut dengan ahlus sufah. Mereka itu tidak punya tempat tinggal, mereka itu tinggal di serambi-serambi masjid. Mereka selalu berdakwah dan berjihad demi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan sufi karena senantiasa menunjukkan perilaku sebagaimana para sahabat atau para ahlu sufah pada masa Nabi SAW. Dari beberapa kata yang derivatif yang menjelaskan sufi secara bahasa, muncul banyak komentar tentang kesesuaian kata-kata atau istilah yang dimunculkan tersebut. Oleh karena itu, kiranya perlu dikaji lebih dalam lagi akan kesesuaian atau keberadaan kata-kata tersebut, mana yang etimologis sesuai dari yang mana yang tidak sesuai. Lalu untuk definisi tasawuf atau sufi dari segi terminologis atau dari segi istilah, buku ini menyimpulkan ada dua penjelasan yang relevan atau sesuai dengan pengertian tasawuf secara istilah, yakni tasawuf adalah pengetahuan tentang semua bentuk tingkah laku jiwa manusia, baik yang terpuji maupun tercela. Kemudian bagaimana cara manusia membersihkannya dari yang tercela itu, dan menghiasi hatinya dengan yang terpuji, dengan amalan-amalan terpuji yang bebas dari maksiat atau bebas dari melanggar larangan-larangan Allah. Dan bagaimana cara manusia menempuh jalan kepada Allah dan berlari secepatnya, sekencang-kencangnya menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua adalah pengertian kedua adalah sufi adalah yang mewarisi ilmu dan amal Rasulullah SAW, dan juga terutama mewarisi akhlak beliau yang sesuai dengan batin atau amalan batiniah, akhlak batiniah yang berupa zuhud, waro, takut kepada Allah, berharap akan ridhonya, sabar, stabilis mental atau hilm, dan kecintaan kepada Allah dan segala yang dicintai oleh Allah, dan ma'rifah, yaitu penghayatan yang tuntas tentang ketuhanan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah. Kemudian
Materi selanjutnya yakni tasawuf pada masa Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Kehidupan Rasulullah SAW dari perspektif tasawuf dapat kita bagi menjadi dalam dua fase. Pertama, fase kehidupan beliau sebelum diangkat menjadi nabi, dan yang kedua, fase kehidupan beliau setelah diangkat menjadi nabi. Dalam setiap fase ini, para sufi mendapatkan adanya sumber dengan kaya akan ilmu dan contoh amalan-amalan Rasulullah SAW. Yang pertama, yakni fase kehidupan sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. Seperti yang kita tahu, Nabi Muhammad SAW dilahirkan di Mekah pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau tahun 571 Masehi. Beliau adalah putra dari pasangan Abdullah dan ibunya Aminah. Beliau adalah dari keluarga bangsawan pada zaman jahiliyah, yakni suku Quraisy. Kedua orang tuanya memang miskin tetapi terhormat. Sang ayah wafat ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan, dan ibunya yaitu Aminah menyusul ketika beliau berusia sekitar 6 tahun. Kemudian beliau tumbuh dewasa di bawah pengasuhan kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Lalu setelah kakeknya meninggal, beliau diasuh kembali oleh paman beliau, yakni Abu Thalib, sebagai keponakan kesayangannya. Sebagai anak laki-laki, Nabi Muhammad SAW membantu perdagangan pamannya. Jadi semenjak kecil, beliau telah terbiasa dengan kesepian hati sebagaimana seorang anak yatim piatu yang di bawah kesusahan hidup dan kesengsaraan di gurun pasir tandus Jazirah Arab. Dan pada usia 25 tahun, beliau menikahi istrinya, yakni Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya yang 15 tahun lebih tua darinya. Pada masa ini, Nabi Muhammad tidak pernah menikah lagi. Pada saat itulah beliau dapat memperbaiki ekonomi hidupnya dan beliau mengelola perdagangan yang dimiliki oleh istrinya. Yang kedua, yakni fase kehidupan setelah Nabi SAW diangkat menjadi nabi dan rasul. Perjalanan kehidupan Nabi SAW ketika menjadi rasul menjadi sumber kaya akan ilmu bagi para sufisme, khususnya terkait dengan pola kehidupan Nabi atau akhlak Nabi. Fase ini dibagi menjadi 3, yakni fase ketika Nabi menerima wahyu pertama kali, fase ketika setelah Nabi menerima wahyu, yang terakhir adalah keteladan terhadap akhlak dan ibadah Nabi SAW. Dan yang pertama, fase ketika Nabi SAW menerima wahyu. Seperti yang kita ketahui, sebelum Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau pergi berkhalawah atau menyendiri di Gua Hiro selama berhari-hari. Sebelum beliau mendapatkan wahyu, beliau berdiam diri di sana selama beberapa hari untuk menghindari segala hiruk pikuk kelezatan duniawi dan menghindari makan minum yang berlebihan dan tidur yang berlebihan untuk merenungi wujud alam semesta ini. Kemudian membuat kalbu beliau menjadi jernih. Lalu datanglah Jibril alaihissalam mengantarkan wahyu pertama kali, yakni Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Dalam hal ini jelas sekali tahannus atau khalwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW bertujuan untuk mencari, yakni ketenangan jiwa dan kebersihan hati dalam menempuh lika-liku kehidupan yang beraneka ragam. Dalam halwah tersebut, beliau memperoleh petunjuk hidayah dari siapa pencipta alam semesta ini, dan mencari hakikat keberadaan yang mengatur segala alam semesta ini yang baik dan dengan baik yang benar. Dan kedua, fase ketika Nabi SAW diturunkannya wahyu. Mengenai kehidupan Nabi SAW setelah diturunkan wahyu, fase ini ditandai dengan kezuhudan dan pengendalian diri dalam
segala hal yang dilakukan oleh Nabi SAW. Beliau tidak berlebihan dalam segala apapun. Beliau tidak berlebihan dalam kehidupan duniawi, pengisian ruhaniah dengan amal-amalan soleh yang merupakan sumber dan khazanah tersendiri yang dapat dicontoh oleh para sufi. Rasulullah SAW pada masa ini selalu mengajarkan sifat sederhana dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya selalu zuhud akan kehidupan duniawi. Yang ketiga, keteladanan terhadap ibadah dan akhlak Rasulullah. Tidak perlu ditanya lagi bagaimana sih intensitas ibadah Nabi SAW, karena banyaknya hadis yang meriwayatkan dari para sahabat dan para istri-istri beliau bahwa beliau adalah bagaimana intensitas ibadah beliau. Seperti contoh yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi SAW ketika dilihatnya kaki beliau bengkak-bengkak setelah melakukan sholat malam yang panjang. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, mengapa ini kau lakukan? Bukankah Allah telah menghapuskan dosamu yang telah lalu dan yang akan datang?" Nabi pun menjawab, "Tidakkah aku bersenang menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Rabb-Nya?" Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam soal akhlak, beliau adalah orang yang berakhlak sempurna, sebaik-baik akhlak, sempurnya akhlak. Beliau pun dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-Alaq Al-Qalam ayat 4. Dan ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kemudian setelah beliau wafat, fase atau sanad kedua dalam bertasawuf dilanjutkan oleh sahabat Nabi. Di sini di buku ini kisah yang diambil adalah Khulafaur Rasyidin. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang keempat Ali bin Abi Thalib. Baik yang pertama yakni sahabat Nabi yang paling dekat, yang selalu menemani beliau dalam suka maupun duka, yang selalu menemani perjalanan dakwah beliau dari Mekkah menuju Madinah, yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dialah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa, yang menerima kebenaran apa yang telah diucapkan Nabi ketika orang-orang mengakui bahwa Nabi mengatakan kebohongan. Bahkan di antara para sahabat, Abu Bakar terkenal dengan sifat kedermawaannya dan sifat kezuhudannya. Beliau adalah ahli sedekah, seperti yang disebutkan dalam cerita ketika Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Siapa yang bersedia memberikan harta bendanya?" Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Lalu disedekahkan 100 ekor unta, lalu 100 ekor lagi, kemudian 100 ekor lagi. Demikian seterusnya sampai tidak satu pun dari unta tersebut tersisa yang dimilikinya. Dari seorang hartawan, saudagar besar yang kaya raya di Mekah, sampai menjadi seorang yang miskin yang kadang-kadang harus menderita kelaparan. Sedang dalam hal beribadah kepada Allah, doa-doanya, kesederhanaannya, sifat kezuhudannya, kesolehannya, kerendahan hatinya, dan hal-hal lainnya yang kemudian menjadi landasan para sufi dalam hal pendapat tentang amalan-amalan yang harus mereka lakukan. Dan kedua adalah sahabat Umar bin Khattab. Khulafaur Rasyidin yang kedua yang terkenal yakni Umar bin Khattab, dikenal dengan sahabat Nabi yang memiliki keheningan jiwa dan kebersihan kalbunya, sehingga Rasulullah SAW bersabda, Allah telah menjadikan
kebenaran pada lidah dan kalbunya Umar, dan dia terkenal dengan kesederhanaannya. Diriwayatkan pada suatu ketika setelah dia menjabat sebagai khalifah, dia berpidato dengan memakai baju bertambal 12 tambalan atau 12 sobekan. Ini adalah bentuk bagaimana kezuhudan beliau dalam duniawi. Padahal pada saat itu beliau sudah menjabat sebagai Khulafaur Rasyidin, ya dimana seorang pemimpin, tetapi beliau tidak malu, tidak tergiur dengan kehidupan duniawi. Bukti kezuhudan ini bisa para sufi teladani untuk kehidupan sufistik mereka. Dan yang kedua adalah sahabat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan telah masuk Islam pada awal masa kenabian atas ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Setelah masuk Islam, dia banyak sekali membantu perjuangan dakwah Rasulullah, baik berupa moral, material, seperti pada perang Tabuk. Dia menermakan 150 ekor unta, 59 ekor kuda, dan 1000 dinar untuk keperluan tentara. Dan juga beliau terkenal akan sedekah beliau dengan membeli sumur dari seorang Yahudi, yakni sumur Ar-Raumah. Ketika saat itu terjadi kemarau di Madinah, yang beliau infakkan atau wakafkan sumur itu kepada umat muslim agar bisa dengan mudah dalam mengambil air atau menimba air. Beliau juga dikenal dengan sahabat Nabi dengan julukan Dzun-Nurain, sebab beliau dinikahkan dengan dua putri Nabi, yakni Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Dan beliau juga salah satu sahabat Nabi yang paling dermawan dan ahli sedekah, dan termasuk salah seorang Nabi yang diberi kabar gembira, yaitu dijanjikan masuk surga oleh Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, yakni Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah Khulafaur Rasyidin setelah Utsman bin Affan, sekaligus sepupu Nabi dari paman beliau, yakni Abu Thalib. Dan beliau adalah menantu dari Nabi SAW, yakni suami dari putri tercinta beliau, yakni Fatimah binti Rasulullah SAW. Beliau terkenal akan sifat heroik atau pahlawan besar sebagai penakluk perang Khaybar. Diriwayatkan tidak ada yang lebih berani dalam sejarah peperangan Islam daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga beliau digelari dengan gelar As'adullah atau singanya Allah. Dan materi terakhir yakni sumber ajaran tasawuf. Sumber ajaran tasawuf dibagi menjadi 3 materi, yakni akar kontinuitas ajaran tasawuf, interaksi tasawuf dengan tradisi Yunani, Persia, Hindu, Buddha, dan Kristen, serta otentinitas tasawuf dari Islam. Baik, yang pertama yakni akar kontinuitas ajaran tasawuf. Tujuan hakiki tasawuf adalah ingin tersingkapnya hijab atau penghalang dari yang lahir menuju yang batin. Karena dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebagai yang lahir atau zahir dan yang batin atau batin. Sayyid Hussein Nasr menjelaskan bahwa dunia ini dan seluruh isinya merupakan pancaran dan alamat dari nama-nama dan sifat-sifat Tuhan. Maka semua realitas di dunia ini juga memiliki aspek lahir dan batin, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Hadid ayat 3 sebagai berikut: A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari dalam Islam, dimensi batin atau esoterik dari wahyu ini sebagian besar berhubungan dengan tasawuf atau berhubungan dengan kajian tasawuf. Interaksi
antara tasawuf dengan tradisi Yunani, Persia, Hindu, Buddha, dan Kristen. Dalam kaitan ini terdapat banyak sekali argumen-argumen yang mengatakan bahwa tasawuf ini mirip dengan tradisi Yunani, tasawuf ini berasal dari Persia, mirip dengan ajaran Hindu, Buddha, mirip dengan Kristen. Jadi pada materi ini di sini menyajikan bahwa bantahan-bantahan terhadap argumen-argumen tersebut, sebagaimana dikatakan oleh Abu Al-Wafa Al-Ghanimi bahwa sejak permulaan abad ke-19 sampai masa akhir abad ini telah banyak bermunculan ragam pendapat para orientalis, para penulis barat yang menaruh perhatian terhadap tasawuf dan tentang asal-usul tasawuf tersebut. Jadinya di buku ini menghadirkan argumen-argumen untuk membantah argumen-argumen dari orientalis, seperti bantahan terhadap argumen-argumen para orientalis ini. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf itu berasal dari Persia, sumber tasawuf itu berasal dari Persia karena banyaknya tokoh tasawuf dari Persia, yakni seperti Ma'ruf al-Karki dan Abu Yazid al-Bustami. Jelas argumen ini tidak mempunyai pijakan yang kuat, sebab perkembangan tasawuf ini tidak sekedar karena upaya mereka semata, tetapi begitu banyak para ulama sufi Arab yang hidup di Syria, Mesir, bahkan di kawasan sebelah barat Mesir seperti Ad-Darumi, Zunnun al-Misri, Muhyiddin Ibnu Arabi, Umar Ibnu Farid, dan Ibnu Athillah As-Sakandari. Yang kedua, yakni bantahan argumen terhadap argumen yang mengatakan bahwa adanya pengaruh dari paham Neopolitisme atau filsafat Yunani dalam ajaran tasawuf. Menurut Hamka, hal ini tidak tampak atau tidak jelas karena tarikh atau sejarah tidak pernah menyebut akan hal itu. Bangsa-bangsa tepi lembah Nil, Tigris, dan Eufrat sudah jauh lebih maju pikirannya. Pengaruhnya juga tidak tampak sama sekali di Mekah, tempat kelahiran Nabi SAW, dan Madinah, tempat Nabi mengembangkan ajarannya. Jadi paham filsafat Yunani itu tidak ada pijakan yang kuat tentang argumen mereka karena disebabkan tepi lembah Nil masyarakat itu sudah berkembang pemikirannya dan juga tidak ada pengaruh yang jelas di Mekah yang di mana tempat kelahiran Nabi, dan Madinah tempat Nabi mengamalkan atau mengembangkan ajarannya. Dan yang ketiga atau bantahan yang terakhir, yakni ada argumen yang mengatakan bahwa adanya pengaruh Hindu Buddha yang masuk pada ajaran tasawuf. Argumen ini yakni pada tulisan Al-Biruni adalah hal yang mengada-ngada dan tidak ditemukan bukti yang kuat, tidak ada pijakan yang kuat tentang argumen ini. Dalam hal ini tidak seorang pun dapat mengemukakan alasan yang jelas. Adakah pertalian bangsa Arab dengan bangsa Hindustan atau kebudayaan Arab dengan kebudayaan Hindustan baik sebelum Nabi lahir atau sekian masa setelah Islam tersebar? Baik yang terakhir, yakni otentisitas tasawuf dari Islam. Atas dasar ini terdapat kesamaan tasawuf dengan berbagai bentuk mistisme asing tidak selalu berarti tidak ada arti dalam pemahaman tersebut. Bahwa tasawuf ini tidak diambil dari sumber-sumber lain. Otentisitas tasawuf dari Islam ini murni sumber ajarannya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sesuai dengan ajaran Nabi dan kehidupan para sahabat. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam materi presentasi resum hasil buku dengan judul
tasawuf study, pengantar belajar tasawuf yang ditulis oleh Dr. Haji Samsun Niam. Jika ada kesalahan kata, ucapan, dan tulisan yang telah saya sampaikan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.